Kalau kita mendengar yang disampaikan Presiden terkait dengan likuiditas yang mulai mengering ini lalu segera ditanggapi oleh banyak pihak. Perbanas melihat seperti apa? Ya, sebenarnya bukan likuiditas mengering, tetapi memang ada kebijakan baru terkait dengan Bank Indonesia. Tentu saja ini menjadi instrumen untuk menjaga nilai tukar rupiah, di mana ketika dana masuk itu ada instrumen baru. Kemudian juga perbankan ketika tidak bisa menyalurkan kreditnya, tentu saja ini menjadi salah satu instrumen ya. Nah, kenapa ini menjadi penting menurut saya? Karena kalau tidak ada instrumen ini, di mana pemerintah sekarang kan belum mengeluarkan obligasi baru, sehingga kalau ada dana nganggur bisa jadi dananya capital outflow, dan itu akan berdampak pada nilai tukar rupiah, bisa berdampak pada inflasi gitu. Jadi sebenarnya Bank Indonesia mencoba membuat instrumen baru ini untuk menjaga itu. Nah, mungkin Presiden mengatakan bahwa dengan adanya instrumen Bank Indonesia ini, jangan-jangan bank itu cuma naruh di sana nggak mau kasih kredit gitu ya. Nah, perlu disadari bahwa sebenarnya bank itu tidak ada yang mau menempatkan dana kalau kredit itu banyak yang minta. Persoalannya adalah permintaan kredit kita memang terbatas ya. Bahkan kita lihat mengalami penurunan di Oktober dibandingkan sebelumnya. Dan mungkin ini akan tumbuh tapi positif, tetapi positifnya mungkin nggak akan bisa double digit gitu. Kenapa? Pertama adalah orang melihat akan mendekati pemilu. Ya, mendekati pemilu ini cenderung orang, apalagi kalau presidennya baru kan, masih wait and see terutama di sektor yang investasi ya. Tapi kalau saya lihat konsumsi masih tumbuh, terutama adalah KPR itu juga masih pertumbuhannya masih bagus ya. Modal kerja, kalau modal kerja ini kan sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana ketika permintaan naik, maka modal kerja juga biasanya naik gitu. Jadi saya masih yakin pertumbuhannya masih positif. Cuman apakah bisa double digit, ini yang menurut saya masih wait and see. Tergantung nanti pemilunya satu putaran atau dua putaran. Kalau satu putaran berarti setelah Februari pasti akan meningkat lagi. Gitu. Baik, kita akan langsung coba tanyakan di bank sendiri seperti apa. Pak Branko, apakah memang ini yang terjadi di perbankan, khususnya di BCA, memang karena permintaan kreditnya ini seret, lalu bank jadi menaruh dananya di instrumen investasi dari Bank Indonesia? Oke Mbak Neke, sebenarnya gini, nomor satu ya, kita mesti sadar bahwa sekarang ini kita ada di level atau ada di masa kontraksi ya. Kalau kita lihat waktu kita ada pandemi, itu kita ada di ekspansi. Jadi uang memang digelontorkan lah, likuiditas digelontorkan, bahkan itu sampai total operasi moneter itu sampai sekitar 1.000 triliun ya. Sebelumnya, sebelum pandemi itu antara 250 sampai 500 triliun. Nah, kita udah turun nih, kita udah turun sekarang di level 650-an triliun. Jadi memang liquidity ini diserap ya, diserap, terjadi kontraksi baik di level fiskal maupun moneter, sehingga memang jumlah uang itu menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya. Suku bunga naik, uang juga ditarik gitu ya. Jadi memang terjadi pengurangan likuiditas tapi bukan kekeringan gitu, karena level sebelum pandemi itu sekitar 500, sekarang 650 gitu ya. Jadi sudah mendekati level sebelum pandemi. Nah, kita lihat memang permintaan ada, tetapi seperti yang Bu Afi tadi sampaikan juga memang rata-rata ini untuk investasi masih wait and see ya. Tetapi untuk untuk yang jangka pendek, working capital itu memang masih kita lihat banyak permintaan gitu. Jadi belum balik sepenuhnya, masih ada pemilu. Nah, ini untuk yang jangka panjang investasinya masih belum balik semuanya, biarpun ada. Tetapi untuk yang jangka pendek working capital itu kita lihat sudah balik gitu. Baik, kalau melihat data Oktober OJK 2023 ini total DPK tumbuh di kisaran 3%, begitu. Apakah Bapak melihat masih ada potensi DPK ini akan tumbuh melambat, terutama juga kita masih menunggu seperti apa hasil dari pemilu 2024? Nah, DPK yang melambat itu memang ada beberapa faktor, ya kan. Kalau kita lihat ini setelah berhentinya pandemi, itu kita lihat pasar sudah mulai terbuka, dan kita lihat memang permintaan untuk barang import itu juga naik ya, permintaan barang import naik. Kita lihat profitability di Indonesia juga cukup bagus, sehingga dividen
yang diberikan kepada investor itu cukup besar, dan harap diingat di Indonesia investor asingnya juga banyak sehingga uang itu juga keluar. Jadi untuk import maupun tadi untuk dividen, untuk pembayaran bunga dan cicilan luar negeri juga sudah mulai berjalan gitu ya, sehingga menyumbang terhadap perlambatan dari kenaikan DPK. Ditambah juga memang tadi kan sudah disampaikan bahwa kita memang ada di masa kontraksi. Kalau kita lagi kontraksi memang uang ditarik gitu ya. Kalau ekspansi uang dilempar lagi baik dari fiskal maupun dari moneter. Tapi sekarang kita kelihatannya lagi kontraksi ya, yang dikeluarkan terbatas juga gitu. Baik. Sehingga peningkatan 3%, sementara kredit expansion-nya kan sekitar 8 ya. Hampir 8 sampai 10 ya. Sehingga memang kelihatannya ada kekeringan, tetapi ini beda dari satu bank ke yang lain gitu ya. Nggak semua ada di situasi yang sama. Baik, kita beralih ke Ibu Afi. Bu Afi tadi Ya. disampaikan Pak Brangko kredit 8 hingga 10%, padahal kalau target Bank Indonesia ini 9 hingga 11%. Bahkan di 2024 ini lebih tinggi lagi 10 hingga 12%. Menurut Ibu ini realistis tidak sih? Oke, menurut saya memang harus dilihat. Kalau kita lihat proyeksi dari berbagai lembaga-lembaga, tahun depan itu sama hampir mirip dengan 2023. Jadi tidak lebih baik ya. Jadi diperkirakan baru 2025 itu akan lebih baik. Karena apa? Karena The Fed pun kemungkinan juga turunnya bertahap, sehingga baru semester 2 itu baru mulai akan turun secara signifikan. Artinya ekonomi akan sama dengan 2023. Nah, oleh karena itu dengan proyeksi ekonomi yang seperti itu, pasti orang yang mau berinvestasi itu menunggu dulu kan kebijakan apa satu yang terkait nanti dengan pemerintahan yang baru, itu udah pasti. Karena orang belum melihat dari visi misi yang ada, apalagi kan baru tanggal 22 nanti baru ada debat juga ya. Itu mereka belum firm dengan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya melihatnya apa yang dilakukan dengan pertumbuhan double digit itu sangat tergantung mungkin nanti di bulan Februari itu, di mana sudah tahu siapa yang menang kalau satu putaran, tapi kok 2 putaran mungkin juga malah Juni baru kita tahu gitu ya. Nah, yang kedua memang untuk dana pihak ketiga kalau tadi disampaikan, selain itu juga memang ada perilaku baru dari konsumen kita atau nasabah kita, di mana kalau dulu orang hanya tabungan deposito, sekarang sudah banyak orang tuh ke arah investasi juga gitu, sehingga itu kan tidak diperhitungkan sebagai dana pihak ketiga ya. Terus yang kedua juga kita harus sadari untuk menengah bawah, kalau kita lihat dari data LPS itu udah mantap makan tabungan. Jadi sebagian besar pendapatan yang ada di tabungan itu sudah bisa udah digunakan ya. Dan yang lainnya saya setuju bahwa ada orang yang menengah atas tuh sudah mulai berkonsumsi, sehingga yang tadinya itu ada dananya di tabungan keluar. Dan yang keempat adalah memang sebagian dana sudah mulai banyak keluar karena dana bunga yang dijanjikan di berbagai negara itu menarik gitu. Jadi itu juga uang beredar sangat besar. Makanya Bank Indonesia kenapa berusaha untuk kasih bunga yang besar, baik DHE maupun juga instrumen baru, itu adalah supaya menahan rupiah kita jangan sampai melemah sekali, yang berdampak juga akhirnya buat masyarakat Indonesia. Itu sih.